8 tahun bekerja di Taiwan, tidak pernah libur, tidak pernah keluar, malah terjebak dengan judi slot hingga hutangnya 150.000 NT. Tidak bisa pulang dan kebingungan bagaimana bayar hutang. Nah, ini kisah nyata berikut ini. Selengkapnya dulu petik pelajaran dan bagaimana solusinya. Nah, teman-teman semuanya, baru-baru ini ada teman kita, sahabat PMI yang ada di Taiwan, itu curhat ya, dimana suaminya itu bekerja di Taiwan. Suaminya ini termasuknya alim ya, dia nggak pernah keluar main-main, dugem dan lain-lainnya tidak pernah ya sebenarnya. Dia bekerja sering diem di rumah, tapi terjebak judi slot ya. Slot tahulah di Taiwan juga banyak teman-teman kita yang main slot dan karena tidak bisa memainkan keuangan, akhirnya demi ambisi yang ingin cepat kaya, akhirnya tidak cukup dengan gajinya hingga ia pinjam ke rentenir yang jumlahnya tidak sedikit 70.000 NT dan akhirnya mana sampai 150.000 NT setiap bulan dia tidak bisa membayar cicilannya. Nah, curhatnya itu seperti ini dan mungkin teman-teman ada yang ngalamin ini. Solusi dari teman-teman itu apa? Sebenarnya saya juga ada solusi, nanti di akhir kita bagi-bagi ya. Nah, di sini dia curhat itu gini ya, ini namanya saya samarkan, semuanya tidak ada yang kita tampilkan untuk teman-teman demi privasinya dia, agar menjadi pelajaran saja bagi kita yang ada di Taiwan ataupun di negara manapun ya. Nah, saya mau minta tolong kata dia. Pertama, suami saya main slot di Taiwan dan selama 1 tahun hanya bisa bayar bunga saja gitu ya. Kemudian kedua, paspor dia disiram sama rentenir yang dia pinjemi buat main slot kata istrinya tadi. Jadi tiap bulan dia hanya bisa bayar bunga saja, pokoknya nggak pernah kebayar. Paham lah rentenir di Taiwan, pinjaman di Taiwan itu seperti apa ya. Nah, dan kemarin saya kirim 20 juta untuk tebus paspor, cuma utang dia masih banyak gitu ya. Kemudian dia juga terus menceritakan dia ada tabungan di pabrik. Saya bilang ke suami saya supaya ambil tabungan buat lunasi rentenir. Tapi selama 1 bulan dari pihak pabrik tidak ada kejelasan kapan ambil tabungan buat bayar hutang dia katanya. Kemudian ketika kita tanya kamu pengennya seperti apa gitu, dan dia bilang saya kepengen dia bayar hutang jika ada sisa buat beli tiket pesawat pulang saja ke Indonesia kata istrinya. Apakah ada solusi dan bisa menolong saya kata dia. Saya sangat butuh bantuan. Nah, kemudian dia berkata ya, katanya saat ditanya berapa sih jumlah hutangnya itu, dia bilang katanya sekitar 150.000 NT sama bunganya. Kalau hutangnya saja aslinya awalnya 70.000 NT. Tiap bulan dia cuma bisa nyicil bunga, tapi masih saja hutang dia gak berkurang. Ya iyalah, rentenir di Taiwan memang gitu, kita bayar bunganya, hutangnya tetap tiap bulan kita bayar bunganya, terus buat sampai mati juga gak akan lunas gitu ya. Dan hutang ke rentenir itu kemudian saya tanya, dia itu rentenirnya itu resmi bank atau bank-bank abal-abal rentenir yang seperti beberapa waktu lalu tertangkap itu ya. Dan dia jawab rentenir, jadi bukan resmi bank ya. Bulan ini saya, istri, dan anak saja 1 perak gak dikirim, diminta rentenir semuanya, bahkan istrinya gak dikirimi, ini semuanya untuk rentenir semua ya. Dia kan ada tabungan katanya, maksud saya tabungan diambil buat bayar rentenir, terus sisa buat beli tiket pesawat pulang Indo. Nah, saat kita kasih solusi, nah solusinya ini solusi terakhir ya untuk dia, karena dia tidak dipengaruhi, solusi terakhir kita kasih. Kemudian dia mengutarakan gini, iya sih dia pengen seperti itu, tapi dia bingung pulangnya bagaimana, beli tiketnya bagaimana. Kata dia, suami saya itu 8 tahun di Taiwan, gak pernah main keluar-keluar, malah kejebak sama hutang rentenir gara-gara judi slot itu ya. Nah, kemudian dia panjang lebar bercerita kepada kita dan intinya di situ ya. Jadi si masnya ini di Taiwan seneng main judi slot karena uangnya habis, gajinya nggak cukup, dia pengen instan kaya, akhirnya dia pinjamlah 70.000 NT ke rentenir. Itu mungkin bertahap ya, kalau pinjam langsung segitu kayaknya nggak mungkin. Mungkin bertahap dari sedikit-sedikit sampai pokoknya itu sampai 70.000 NT ya. Nah, setiap bulan dia nggak mampu membayar, pokoknya hanya bayar bunganya sampai 8 tahun di Taiwan nggak apa-apa, dan istri anaknya semua sampai nggak pernah dinafkahi karena dimintai oleh banknya itu. Nah, itu sebenarnya ada solusi ya.
dari kisah ini yang dikisahkan istrinya ini sebenarnya ada dua tanda kutip ya. Pertama, memang benar ceritanya seperti itu. Kedua, karena istrinya nggak bersama dia di sana, mungkin ya juga ada tanda kutip yang teman-teman sudah tahu semua. Nah, semoga saja nggak itu yang tanda kutip itu tadi nggak benar. Dan jika terjadi seperti ini, pertama carilah LBH, Lembaga Bantuan Hukum PMI. Di Taiwan itu banyak organisasi mengadu ke KDI atau gimana, nanti ada solusi dari mereka seperti apa. Cobalah ke 955 konseling ini. Dan cara terakhir, ini cara untuk tidak diikuti ya, ketika dia banknya nggak resmi seperti itu, kita bisa menggugat secara hukum juga. Kita bisa juga, kalau pokoknya kita sudah kita bayar semua, kita bisa ulang. Itu solusi terakhir ya. Tapi itu sangat riskan sekali dan jangan pernah lakukan ya, karena jangan pernah berurusan sama rentenir, ribet banget. Contoh teman-teman kita itu banyak di Indonesia, dia udah pulang di Indonesia, kemudian dia diteror terus sama debt collector-nya. Itu kebanyakan dialami oleh teman-teman dari Hong Kong ya. Nah, ini jadi pelajaran buat kita semua, ya buat kita apa? Oke lah, kalau kalian hobinya itu slot, hobinya itu pakai itu yang di pasar kayak gitu, oke, tapi harus ada budget ya. Ketika gaji kalian 20.000 misal, 10.000 buat pulang ke Indonesia, 5.000 buat makan dan lain sebagainya, 5.000 tabungan. Nah, yang dari makan 5.000 itu kita sepillah 1.000, 1.000 gitu untuk gituan, atau 500 untuk gitu. Kita harus bisa memanage gitu ya. Jangan ketika kita kalah kita main sampai habis semuanya di rumah ya. Habis semuanya itu, kita harus pandai-pandai. Kalau memang hobinya seperti itu, dia suka seperti itu ya mau gimana lagi. Nah, oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa jadi pelajaran ya buat teman-teman semua yang suka main slot dan lain sebagainya. Semoga perjuangan kalian bekerja di Taiwan membuahkan hasil dan tidak sia-sia. Selamat bekerja, tetap cayo.